Bab 510. Tokoh besar. Pimpinan Partai Yinming menjawab, "Sudah terlalu lama, aku sudah lupa." Setelah mendengar ucapannya, Eric Qin berkata dengan suara rendah, sepertinya hanya bisa mengandalkan keluarga Lei. Malam tahun baru Imlek akan segera tiba. Eric Qin tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap suasana seperti ini. Sebaliknya, dia tidak menyukai acara yang terlalu ramai. Malam itu, saat makan, Eric Qin berkata kepada Jonas Lei, "Paman Lei, bisakah kamu membawaku ke area terlarang untuk melihat-lihat?" Raut wajah Jonas Lei sedikit berubah, kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, di sana terlalu berbahaya. Dikarenakan kamu berada di Hongcheng, aku akan bertanggung jawab atas keselamatanmu." Eric Qin tersenyum, "Paman Lei, aku hanya akan melihat di samping, tidak akan masuk. Ini karena tugas liburan musim dinginku tentang area terlarang ini, jadi aku harus menulis makalah. Kalau aku tidak menyelesaikan tugas ini, sekolah akan menghukumku." Selesai berbicara, Eric Qin tersenyum lalu menatap Bella Fang sambil berkata, "Via, yang aku katakan benarkan?" "Ah, iya." Bella Fang tertegun, lalu bergegas mengangguk. Agnes tahu kemampuan Eric Qin, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Eric Qin, jadi Agnes juga berkata, "Tuan, yang Eric Qin katakan benar. Universitas Kota B sangat ketat, jika tidak menyelesaikan tugas akan dikeluarkan." Ada dua orang yang membantu berbohong. Jonas Lei tidak merasa curiga. Dia berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, semuanya makan dulu, besok aku akan mengantar kalian ke sana. Tapi harus janji dulu, hanya boleh melihat dari jauh, tidak boleh masuk." "Paman Lei, tenang saja." Eric Qin menyetujuinya sambil tersenyum. Selesai makan, Bella Fang mau keluar jalan-jalan. Dia sangat penasaran dengan lingkungan pegunungan terpencil ini dan sangat tertarik. Setelah meninggalkan kediaman Lei, Eric Qin dan Bella Fang berjalan di jalan besar kota Hongcheng. Suasana tahun baru Imlek di kota Hongcheng lumayan meriah, di jalanan penuh dengan petasan. Bella Fang terlihat sangat bersemangat. Dia mengejapkan matanya sambil berkata, "Eric Qin, bolehkah kita membeli petasan juga?" "Belilah." Eric Qin tertawa. Mendengar ucapannya, Bella Fang langsung berlari untuk membeli satu bungkus besar petasan yang dimainkan anak-anak, lalu berjalan sambil menyalakannya. Pikiran Eric Qin sama sekali tidak tertuju pada hal ini. Dia terus membentangkan kerohaniannya, mencoba menemukan petunjuk di kota Hongcheng. Tetapi sayang sekali tempat ini mungkin terlalu jauh dari kediaman reinkarnasi. Mereka berdua sudah berjalan cukup lama, tapi dia belum memperoleh petunjuk yang berguna. Keesokan harinya, Eric Qin. Pagi-pagi sekali Jonas Lei mengendarai Wrangler dan sudah menunggu di depan pintu. Dalam perjalanan ke kediaman reinkarnasi, Jonas Lei berulang kali mengatakan, "Tidak peduli di sana kalian melihat siapa atau mengalami sesuatu, jangan membuat keributan, apakah kalian mengerti?" Eric Qin mengangguk lalu berkata, "Paman Lei, tenang saja." Mobil itu melaju hampir 1 jam dan langsung pergi ke sebuah gunung yang tinggi. Saat mendekati gunung ini, kerohanian Eric Qin menangkap kekuatan aneh. Eric Qin mengangkat alisnya, tampaknya bukan hanya aku yang datang ke kediaman reinkarnasi. Saat mobil semakin dekat dengan kediaman reinkarnasi, yang berhasil ditangkap oleh kerohanian Eric Qin hanyalah sebuah kekacauan. Tempat itu seolah-olah diselimuti kabut tebal. Perasaan ini sangat mirip dengan mantra yang dipasang oleh Asosiasi Budo Kota B. Apakah yang Asosiasi Budo Kota B gunakan bukan mantra, tapi jimat? Dalam hati Eric Qin begidik, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dia bertanya dengan dingin, apakah Asosiasi Budo Kota B memiliki hubungan dengan kediaman reinkarnasi ini? Pimpinan Partai Yinming bergegas menjawab, "Tuan Qin, keberadaan kediaman reinkarnasi jauh lebih lama daripada Asosiasi Budo Kota B, tapi tidak ada yang bisa menjamin orang yang reinkarnasi itu ada atau tidak." Eric Qin tidak mengatakan apa-apa lagi. Semakin dekat dengan kediaman reinkarnasi, dia semakin bisa merasakan aura yang memutus kerohanian. Aura ini lebih kuat dari aura di penjara Asosiasi Budo di Kota B. Sekalipun Eric Qin sudah mencapai Grand Superior Master, dia tidak bisa menemukannya. Ternyata yang mereka gunakan benar-benar jimat. Eric Qin semakin ingin mencari tahu ilmu jimat ini.
Sudah, di depan adalah area terlarang. Jonas Lei tersenyum, turun dari mobil, kita akan berjalan ke sana. Sekelompok orang turun dari mobil lalu berjalan menuju area terlarang. Semakin dekat dengan area terlarang, tekanan yang diterima kerohanian Erikkin semakin kuat. Ketika dia sepenuhnya dekat dengan kediaman reinkarnasi, kerohaniannya benar-benar terputus. Kekuatan yang sangat kuat. Raut wajah Erikkin menjadi sedikit serius. Bahkan di penjara asosiasi Budo di kota B, Erikkin tidak pernah merasakan kekuatan seperti ini. Berhenti. Saat ini, ada orang yang keluar. Mereka mengepung area terlarang ini dan menatap Erikkin dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Jangan dekati tempat ini, cepat pergi. Seorang pria paruh baya berkata dengan dingin. Jonas Lei meliriknya lalu bergegas maju sambil berkata, Tuan Sun, aku tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Pria bernama Tuan Sun ini melirik Jonas Lei, lalu mengerutkan kening. Jonas Lei, ada apa denganmu? Kenapa kamu membawa mereka ke sini? Jonas Lei menjelaskan, Tuan Sun, begini, sekolah putriku memberikan tugas mewawancarai area terlarang ini. Mereka hanya melihat-lihat, sebentar lagi akan pergi. Tuan Sun berkata dengan dingin, Jonas Lei, hari ini tokoh besar dari kota B, cepat bawa mereka pergi. Jika tokoh besar itu marah, kita semua akan berakhir tidak baik. Jonas Lei berkata, kami hanya lihat-lihat, sebentar lagi akan segera pergi. Kamu tidak mengerti ucapanku. Raut wajah Tuan Sun berubah menjadi dingin, lalu dia mulai mengeluarkan kekuatan superior master. Jonas Lei tiba-tiba merasakan tekanan yang bertambah beberapa kali lipat, dan keringat mulai menetes dari dahinya. Tepat pada saat ini, Erikkin mengarahkan jarinya ke depan, lalu tekanan pada tubuh Jonas Lei tiba-tiba menghilang, dan tubuhnya menjadi rileka. Kami hanya lihat-lihat dan akan segera pergi. Erikkin melirik Tuan Sun. Tuan Sun berkata dengan ekspresi wajah dingin, hari ini ada tokoh besar dari kota B yang datang, apakah kamu tidak mengerti ucapan manusia? Kemampuan orang-orang kota B itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku akan tanggung jawab. Erikkin tersenyum. Kamu akan tanggung jawab. Ekspresi wajah Tuan Sun sangat dingin, memangnya kamu siapa? Masih muda tapi bicaramu sudah sangat sombong. Aku beri kalian waktu 3 detik, cepat menghilang dari hadapanku. Jonas Lei bergegas maju ke depan dan berkata, bagaimana kalau kita pergi dulu? Erikkin menggelengkan kepalanya sambil berkata, Paman Lei, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Diberi muka masih tidak mau. Tuan Sun sangat marah, tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan ingin memukul Erikkin dengan telapak tangan. Seiring dengan suara plak yang keras, telapak tangannya memukul punggung Erikkin. Erikkin tidak bergerak, tapi pergelangan tangan Tuan Sun langsung patah. Tubuhnya keras sekali. Ekspresi wajah Tuan Sun menjadi serius, fluktuasi aura anak muda ini sangat lemah, tapi tubuhnya sangat keras. Dia adalah ahli pelatihan horizontal. Asalkan aku tidak mendekatinya, anak muda ini pasti akan mati. Setelah itu, Tuan Sun mulai mengumpulkan energinya, dan bersiap memberikan pukulan mematikan kepada Erikkin. Erikkin sama sekali tidak memperhatikan Tuan Sun ini, dia menggunakan Dark Eye untuk melihat langsung ke area terlarang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.